Rajang Semeng, apa kabar saudara? Berita Bali kini hadir menjumpai Anda bersama saya Bavani Nafaratri. Serangkaian berita aktual seputar Bali telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama untuk hari ini. Ratusan hektar lahan TPA Suwung Denpasar terbakar. Pemadaman dilakukan lewat darat dan udara. Musim kemarau berkepanjangan menyebabkan volume air di Bendungan Palasari di Desa Ekasari Jemberana menyusut hingga 90%. Berkunjung ke objek wisata petik stroberi di Kintamani, Bangli. Hingga Sabtu pekan lalu, kebakaran masih melanda TPA Suwung di Desa Suwung, Kota Denpasar. Tim gabungan dikerahkan memadamkan titik api yang sudah membakar setengah luas lahan TPA seluas 340 hektar. Selain mengerahkan 17 mobil pemadam kebakaran, pemadaman api juga dilakukan melalui udara menggunakan helikopter dengan metode waterbombing. Sebaran kebakaran di areal TPA Suwung, kalau saya lihat pemetaannya fokus ada di barat titik api pertama, tetapi hari ini sampai siang menjelang sore sudah mengarah ke areal timur. Artinya hampir sebagian besar dari total 32 hektar areal TPA Suwung, 15 hektar lebih sudah terlalap oleh api. Harapannya dengan operasi gabungan kita lakukan, helikopter dengan waterbombing dari atas, pergerakan armada damkar di bawah diperkuat oleh mobil water cannon akan mempercepat proses pemadaman. Wali Kota Denpasar Jaya Negara yang langsung memantau operasi pemadaman sudah meminta pihak berwenang agar memperpanjang waktu pemadaman menggunakan waterbombing oleh helikopter bantuan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Pemadaman dengan helikopter cukup efektif karena bisa mengangkut 1.000 liter air selama 3,5 jam beroperasi. Ada permintaan untuk penambahan helinya lagi. Barusan saya bersurat, ini lagi saya WA nih. Saya lagi WA, tapi sebenarnya yang punya kewenangan menambah itu dari BPD Bali. Kami coba juga melalui link yang kita kenal di Jakarta agar ininya dimaksimalkan. Ada nggak solusi lebih memaksimalkan untuk memproses penanganan ini. Hingga Sabtu pekan lalu, kabut asap berembus dari TPA Suwung menyelimuti sejumlah ruas jalan di Kota Denpasar. Kebakaran di TPA Suwung ini terjadi sejak Kamis pekan lalu. Api diduga akibat suhu udara yang sangat tinggi dalam beberapa hari terakhir, sehingga menyebabkan percikan api. Arianto Hutapea melaporkan dari Kota Denpasar. Asap tebal yang ditimbulkan akibat kebakaran TPA Suwung menyebabkan warga di sekitar terdampak. BPBD Provinsi Bali Jumat pekan lalu membagikan 2.000 masker secara gratis kepada warga sekitar agar tidak mengalami gangguan pernapasan. Pembagian 2.000 masker dilakukan secara langsung oleh aparat desa dan kelurahan di sekitar TPA Suwung. Masker ini diharapkan bisa mengurangi dampak kesehatan akibat kebakaran sampah. Warga berharap kebakaran TPA Suwung segera teratasi sebab kabut asap yang terbawa hembusan angin mengganggu warga sekitar. Tapi memang asap sudah sampai ke rumah-rumah itu Pak ya? Iya, ini kan tergantung gininya anginnya. Kalau udah anginnya dari arah sana udah ada. Kita di sini yang sekarang kan di daerah Pegaraman semua sekarang udah nggak kelihatan, udah jarak 1 meter itu udah agak lihat, udah keras. Dari kemarin kondisinya gitu Pak? Oh, dari kemarin di sini sampai Banyak Rambangan kemarin, karena sekarang arah anginnya beda ke sana. Himbauan kami
petugas yang beraktivitas dan melakukan upaya penanganan tetap amankan diri, safety, salah satunya dengan menggunakan masker. Kedua, tadi secara simbolis kami memberikan kepada Pak Camat dan Lurah kurang lebih ada 2.000 piece masker untuk dibagikan kepada masyarakat di sekitar TPA Suwung. Harapannya lakukan langkah preventif, antisipasi jangan sampai terjangkit oleh kondisi asap yang begitu pekat dampak dari kebakaran TPA Suwung. Kebakaran hebat melanda TPA Suwung sejak Kamis. Hingga Sabtu pekan lalu kebakaran masih terjadi dan 17 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk mengendalikan api yang kian meluas. Tim Liputan melaporkan dari Kota Denpasar. Asap tebal yang ditimbulkan kebakaran di TPA Suwung menyebabkan warga di sekitar permukiman mulai terdampak. Untuk mengantisipasi gangguan pernapasan, BPBD Provinsi Bali membagikan 2.000 masker gratis kepada warga sekitar. Kebakaran juga dikhawatirkan berimbas pada gangguan penerbangan, mengingat tahun 2019 TPA Suwung pernah terbakar. Namun sejauh ini, aktivitas penerbangan di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai masih normal, kendati jarak TPA Suwung dan bandara hanya 6 km. Laporan terakhir yang kami terima, terutama dari teman-teman di otoritas bandara, Angkasa Pura, Outbound, dan pihak keamanan, sampai dengan pagi ini seluruh aktivitas masih normal dan aman. Artinya kebakaran relatif besar, kepulan asap tebal, tetapi relatif tidak mengarah ke bandara. Artinya apa? Aktivitas tidak terganggu, Astongkaro berbagai layanan publik di areal dan sekitar tempat kejadian kebakaran masih berjalan dengan lancar. Dampak dari terbakarnya TPA Suwung, aktivitas pembuangan sampah di TPA ini dihentikan hingga kebakaran terkendali. PTD Pengelolaan Sampah Provinsi Bali meminta agar sampah untuk sementara dibuang ke tempat pengelolaan sampah terpadu di kawasan Denpasar dan Badung. Dalam sehari rata-rata TPA Suwung menampung 1.100 ton sampah atau rata-rata 600 truk setiap hari. Sementara TPA kami tutup dulu, karena kalau kita layani sekarang kan agak ribet karena api masih menjalar kemana-mana. Jadi sudah kami himbau kepada semua yang membuang sampah ke TPA sementara permaklumannya untuk ditutup sementara, atau mungkin di TPST atau TPS 3R lah dikelola sampahnya. Berapa lama itu kira-kira? Tergantung sekarang di sini. Kalau mungkin seminggu ini bisa selesai clear, api sudah padam, kemudian sudah pendinginan sudah berjalan dengan bagus, tidak ada titik-titik api lagi, mungkin setelah seminggu itu mungkin bisa dibuka. Sementara itu, upaya pemadaman api melalui jalur udara dan jalur darat terus dilakukan pihak terkait. BPBD Provinsi Bali menyatakan, hingga Sabtu pekan lalu api masih terlihat menyala. Tiupan angin membuat asap tebal berhembus hingga ke ruas jalan di sekitar TPA Suwung. Tim Liputan melaporkan dari Kota Denpasar.